ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis. Sama seperti manusia pada umumnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga menangis. Tidak hanya sekali atau dua kali, beliau menangis berkali-kali. Bahkan dalam beberapa keadaan tertentu, tangisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pecah hingga air matanya mengalir deras dan dadanya bergetar. Lalu apa yang membuat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menangis? Pertama, menangis ketika kehilangan keluarganya. Dikisahkan ketika Abdullah wafat, air mata Nabi Muhammad bercucuran di pipinya hingga membasahi janggutnya. Hatinya begitu sedih. Namun demikian, Nabi Muhammad sadar batasan-batasannya sehingga dirinya tidak sampai larut pada kesedihan itu. Karena bagaimanapun semua itu adalah kehendak Allah. Air mata mengalir, bercucuran tidak menetap di mata, hati pun bersedih. Namun kami tidak pernah durhaka kepada Allah. Kata Nabi Muhammad saat ada salah seorang sahabat yang bertanya, apakah Nabi Muhammad menangis ketika Abdullah meninggal dunia? Hal yang sama juga terjadi ketika anak Nabi Muhammad yang lainnya, Ibrahim, wafat. Saat itu mata Nabi Muhammad mengalir deras sehingga membasahi wajahnya. Melihat hal itu, sahabat Abdurrahman bin Auf bertanya, "Kau menangis Rasulullah? Bukankah kau sendiri melarang menangisi kematian seseorang?" Ibnu Auf, "Aku tidak melarang menangis. Yang aku larang adalah dua teriakan dosa, nyanyian yang tak bermakna dan melalaikan, serta ratapan histeris pada tertimpa musibah dengan menempari wajah dan merobek-robek pakaian. Sedang yang terjadi padaku adalah ungkapan kasih sayang. Hati itu punya hak untuk bersedih dan mata akan menangis." Rasulullah juga menangis saat putrinya Ummu Kalsum jatuh sakit. Penyakit tersebut bertambah parah hingga Ummu Kalsum merasa ajalnya sudah dekat. Dia pun tetap di tempat tidurnya dengan terus berzikir mengingat Allah. Lalu esok paginya Ummu Ayyash masuk ke ruangan Ummu Kalsum dan melihat putri Nabi Muhammad itu dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang dan melihat kondisi putrinya di saat-saat terakhir. Ketika itulah air mata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menetes dari matanya. Dan saat itu pula Ummu Kalsum berpulang. Rasulullah menangis hingga membuat orang-orang di sekitarnya turut menangis. Kedua, Rasulullah menangis ketika orang terkasihnya meninggal. Dikisahkan saat perang Uhud berakhir, pasukan Quraisy pulang ke Mekah. Lalu beliau menyuruh para sahabatnya untuk mengumpulkan syuhada yang gugur di medan perang. Salah satu dari para syuhada adalah paman Nabi sendiri, Hamzah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihatnya dan beliau menangis sedih dengan kondisi pamannya tersebut. 3. Rasulullah menangis ketika membaca Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan pertama kali kepada Rasulullah, beliau gemetar dan ketakutan saat diminta oleh malaikat Jibril untuk membaca. Lambat laun, Rasulullah pun belajar untuk membaca Al-Quran yang diwahyukan kepadanya. Di beberapa waktu, Rasulullah menangis saat membaca ayat-ayat dalam Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, berkata Rasulullah kepadaku, "Bacakanlah Al-Quran kepadaku." Lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku hendak membacanya kepada engkau
sedangkan Al-Quran itu turun kepada engkau? Lalu baginda menjawab, aku senang mendengar dari orang lain. Lalu aku membaca surah An-Nisa hingga pada ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Dan bagaimanakah jika kami mendatangkan saksi dari setiap umat, dan kami datangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka? Dan Abdullah berkata, aku melihat Rasulullah berlinangan air mata.